Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayonanda Amelia, NIM 2018 01058, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik pelayanan publik, yaitu setiap institusi pelayanan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Di sini pelayanan publik menurut para ahli. Yang pertama menurut Radminto tahun 2006, di mana pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, di mana di sini dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, karakteristik pelayanan, di mana pada dasarnya cukup banyak karakteristik suatu pelayanan, di mana karakteristik tersebut mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi tingkat kepuasan dan penampilan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perumusan karakteristik yang dibuat oleh para ahli, yaitu Said Berry dan Parasuraman, atau Fandi Titomo dan Anastasia Diana 2003-27 mengidentifikasi di mana 5 karakteristik ini yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu ada bukti langsung tangible, ada selanjutnya handalan atau reality, ada daya tangkap, dan yang terakhir ada jaminan. Yang pertama itu bukti langsung atau tangible, di mana tangible itu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segi visual atau berhubungan dengan lingkungan fisik. Pada saat yang bersamaan, aspek tangible ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. Aspek tangible tersebut ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Selanjutnya, kehandalan atau reliability, di mana reliability tersebut mempunyai kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Reliability ini berarti perusahaan menepati apa yang dijanjikan, baik mengenai pengantaran, penempatan masalah, pengantaran, pemecahan masalah, dan harga. Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat dan andal, mempunyai data secara tepat, dan mengirim tagihan yang akurat. Terus selanjutnya daya tangkap atau responsiveness, di mana daya tangkap ini berkeinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Beberapa contohnya itu seperti ketepatan waktu pelayanan, kecepatan memanggil kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat. Terus selanjutnya jaminan atau asuransi, di mana jaminan yang dimaksud adalah
perilaku karyawan atau petugas pelayanan yang mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan ini mencangkup kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki para staf, serta para staf bebas dari bahaya dan resiko atas keraguan-raguan. Selanjutnya, tujuan pelayanan publik, di mana tujuan pelayanan publik ini pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dapat dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihan dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada permasalahan pelayanan publik, di mana permasalahan pelayanan publik ini dapat pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas ini sangat tergantung pada beberapa aspek. Pelayanan publik masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain ada 5, yaitu kurangnya responsif, kedua kurangnya koordinasi, ketiga kurangnya inovatif, keempat kurangnya aksesibel, kelima inefisien. Yang pertama kurangnya responsif, di mana kondisi ini terjadi hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai dari tingkat petugas pelayanan sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi, di mana respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi maupun harapan masyarakat seringkali terlambat dan bahkan diabaikan sama sekali. Terus kurangnya koordinasi, di mana berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan yang lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lainnya. Selanjutnya kurangnya informatif, di mana berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya kurangnya aksesibel, di mana berbagai unit pelaksana pelayanan tersebut terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Yang terakhir itu inefisien, di mana inefisien ini berbagai persyaratan yang diperlukan khususnya dalam pelayanan perizinan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Yang terakhir, pemecahan masalah, di mana tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik ini berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain yaitu penetapan standar pelayanan, pengembangan standar operating prosedur atau SOP. Yang ketiga, pengembangan survei kepuasan pelanggan, dan yang terakhir itu pengembangan sistem pengelolaan pengaduan. Itulah tadi penjelasan tentang pelayanan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.